Jadi soal yang saya dapat yaitu kesimpulan ekosistem air tawar danau. Jadi kesimpulannya yaitu ekosistem air tawar danau merupakan ekosistem dengan air tenang yang memiliki salinitas rendah dan mendukung kehidupan berbagai organisme, mulai dari fitoplankton, zooplankton, ikan, amfibi, hingga burung air. Danau berperan penting sebagai sumber air, habitat alami, pengatur iklim mikro, dan tempat rekreasi serta penelitian. Struktur ekosistem danau terbagi menjadi beberapa zona, seperti zona litoral yaitu tepi danau, zona limnetik yaitu perairan terbuka, zona profundal yaitu bagian dalam yang gelap, dan zona bentik yaitu bagian dasar danau. Masing-masing zona memiliki jenis organisme yang berbeda tergantung intensitas cahaya dan oksigen. Ekosistem ini sangat penting namun rentan terhadap kerusakan akibat pencemaran, eutrofikasi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan agar fungsinya tetap lestari bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Soal yang kedua, jelaskan secara lengkap siklus apa yang berkaitan dengan soal, yaitu ekosistem air tawar danau. Danau adalah suatu cekungan di permukaan bumi yang terisi oleh air, baik berasal dari air hujan, aliran sungai, mata air, maupun pencairan es yang dikelilingi oleh daratan. Danau bisa terbentuk menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami, yang pertama yaitu akibat aktivitas vulkanik, yaitu letusan gunung berapi. Contohnya Danau Toba. Yang kedua aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi. Contohnya Danau Kelimutu. Yang ketiga glasial, yaitu pencairan es. Secara buatan yang sengaja dibuat oleh manusia seperti waduk atau bendungan. Selanjutnya, manfaat ekosistem air tawar danau. Yang pertama yaitu sebagai sumber air, yang kedua yaitu sebagai sumber perikanan, yang ketiga sebagai pengairan pertanian, dan yang terakhir tempat wisata dan rekreasi. Zona danau terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama zona litoral, terletak di tepi danau, yang dimana cahaya matahari masih dapat menembus hingga dasar danau. Yang kedua yaitu zona limnetik, bagian permukaan danau yang terbuka jauh dari tepi. Yang ketiga zona profundal, yaitu bagian terdalam danau di bawah zona limnetik yang dimana cahaya matahari tidak dapat menembus sampai dasar perairan. Dan yang terakhir yaitu zona bentik, di bagian dasar danau yang dimana tempat mengendapnya sisa-sisa organisme mati. Ekosistem air tawar danau terbagi menjadi dua perairan, yaitu perairan air tawar lentik dan perairan air tawar lotik. Perairan air tawar lentik yaitu air yang mengalir lambat atau tenang, tidak memiliki arus. Perairan air tawar lotik yaitu arus yang searah. Ciri-ciri ekosistem air tawar danau yaitu yang pertama, airnya tenang dan tidak mengalir secara terus-menerus. Yang kedua, suhu dan salinitas rendah. Dan yang terakhir, kandungan oksigen bervariasi. Ekosistem danau terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang dimana komponen biotik adalah makhluk hidup, contohnya fitoplankton, ganggang hijau, tanaman air seperti teratai dan eceng gondok. Komponen abiotik yaitu non-hayati atau benda mati, contohnya cahaya matahari, suhu, dan oksigen terlarut. Klasifikasi danau berdasarkan tingkat kesuburan atau produktivitas biologisnya. Yang pertama, danau oligotrofik yang dimana kandungan nutrien seperti nitrogen dan fosfat sangat rendah. Airnya jernih dan dalam, produksi alga dan tanaman air sedikit, dan kadar oksigen yang tinggi. Yang kedua, danau mesotrofik yang dimana kandungan nutrien sedang, produksi alga dan tanaman air banyak, dan airnya tidak terlalu jernih tetapi tidak juga keruh. Yang ketiga, danau eutrofik, yang dimana kandungan nutrien tinggi terutama fosfat dan nitrat. Produksi alga tinggi, oksigen rendah di dasar danau. Danau yang kaya nutrisi yang menyebabkan alga dan fitoplankton yang berlebihan. Soal yang ketiga, carilah jurnal masing-masing satu untuk setiap siklus hidrologi karbon, nitrogen, fosfor. Jelaskan bagaimana siklus tersebut berlangsung berdasarkan jurnal. Yang pertama, siklus hidrologi. Jurnal yang diambil dari analisis kadar fosfor pada pupuk organik cair dari limbah buah.
Jurnal ini secara tidak langsung menunjukkan keterkaitan antara siklus air dan penggunaan pupuk organik. Ketika pupuk cair organik diaplikasikan ke tanah, air hujan atau irigasi membantu membawa unsur hara termasuk fosfor ke dalam tanah dan akar tanaman. Dalam proses ini, air berperan sebagai media transportasi unsur hara, lalu sebagian air menguap atau evaporasi, meresap ke tanah, infiltrasi, dan masuk ke air tanah, menunjukkan aliran dalam siklus hidrologi. Jadi, air berfungsi sebagai penggerak utama dalam menyebarkan zat hara dan mendukung kehidupan tumbuhan di darat. Yang kedua, siklus karbon. Jurnal yang diambil dari degradasi karbon, nitrogen, dan fosfor tanah pasca kebakaran lahan di Lampung. Saat lahan terbakar, karbon organik dalam tumbuhan dan tanah dilepaskan ke atmosfer sebagai gas CO2. Setelah kebakaran, karbon dalam tanah menurun drastis, mengganggu siklus karbon. Tumbuhan yang baru tumbuh kembali menyerap CO2 dari udara untuk fotosintesis, sehingga karbon kembali masuk ke dalam ekosistem darat. Siklus karbon bergerak dari atmosfer, tanaman, tanah, kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2 dari respirasi atau pembakaran. Yang ketiga, siklus nitrogen. Jurnal yang diambil dari siklus nitrogen pada hutan pinus di Gunung Walat, Sukabumi. Nitrogen dari atmosfer masuk ke tanah melalui fiksasi biologis oleh mikroba. Daun-daun pinus yang gugur, membusuk dan menjadi bahan organik. Kemudian diuraikan oleh mikroba tanah menjadi amonia atau NH3. Amonia diubah menjadi nitrit atau NO2 dan nitrat atau NO3 melalui proses nitrifikasi, lalu diserap oleh akar tanaman. Sebagian nitrogen kembali ke atmosfer melalui proses denitrifikasi oleh bakteri. Nitrogen yang bersirkulasi antara atmosfer, tanah, mikroorganisme, dan tanaman melalui serangkaian reaksi biologi. Dan yang terakhir, siklus fosfor. Jurnal yang diambil dari analisis kadar fosfor dalam pupuk organik. Fosfor dalam limbah buah diolah menjadi pupuk organik cair. Setelah diaplikasikan ke tanah, fosfor diserap oleh tanaman melalui akar. Fosfor berpindah dari tanah, tumbuhan, hewan, atau jika tumbuhan dimakan, kembali ke tanah melalui limbah atau dekomposisi. Berbeda dari siklus lain, siklus fosfor tidak melalui atmosfer, hanya terjadi di batuan, tanah, air, dan organisme. Fosfor bergerak secara lokal dan lambat, tetapi penting untuk pertumbuhan sel dan energi, ATP, DNA, RNA makhluk hidup.